Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saat ini kita sedang ada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Ini di lahan Pak Takim. Bendahara atau sekretaris sih? Bendahara kelompok tani Sido Makmur. Jadi sebelum kita membahas tanaman Pak Takim, kita tanya dulu dan biarkan dua orang ini memperkenalkan diri dulu. Monggo. Nama saya Pak Mustaqim, biasa dipanggil Pak Takim. Alamatnya wis. Mboten nomor Pak alamatnya? Alamatnya Desa Tulungrejo, Dukuh Kantep, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Jabatane Bendahara Kelompok Tani Sido Makmur. Sing niki kula Pak Mustaqim Pak Dian. Pak Mustaqim juga tapi Pak Dian. Ya. Jenengan salah satu penangkar benih di sini nggih? Ya, penangkar benih jenis tajuk. Jenis tajuk. Jadi untuk teman-teman yang daerah Tulungrejo ya, Tulungrejo dan sekitar, ini bisa pesen benih di Pak Takim Pak Dian, dijamin kualitasnya. Jadi Pak Takim ini sudah ngasih benih ke lingkungan setempat. Dan sudah terbukti di Pak Takim ini juga. Oke, nanti kalau ada orang wilayah Tulungrejo yang membutuhkan kekurangan benih atau yang butuh benih, langsung bisa hubungi Pak Takim atau Pak Dian. Pak Dian nanti saya tulis nomor WA-nya di sini, bisa dilihat. Kalau nama usahanya? Tani Makmur. Tani Makmur. Oke, kita masuk ke masalah tanaman. Ini tanaman Pak Takim umur 36 hari. 36 hari. Sebelum kita ngobrol-ngobrol masalahnya apa dan tanamannya saat ini seperti apa, Pak Takim harus menjelaskan dari awal memakai pupuk apa dan obatnya apa saja dengan rinci biar teman-teman tahu. Monggo. Untuk masalah pupuknya saya pakai loyeng. Dari loyeng ada beberapa loyeng, dari mesti kal, mesti pos, mesti hijau, mesti biru, mesti hijau. Itu yang saya pakai. Terus tambah kali butir ya, kali butir KCL. Pemupukan pertama umur berapa? Umur 16 hari. 16 hari ini benih 2 kintal dikasih berapa? Saya kasih 50 kilo. 50 kilo itu sudah campuran semua. Campuran semuanya. Dari loyeng. Untuk pemupukan kedua? Pupuk kedua saya kasih 40 kilo, nggak berani. Saya kasih 1 kintal. 1 kintal iya. Itu ya dari loyeng. Dari loyeng juga. Pakai mesti butir, mesti kali butir, mesti hijau, mesti biru sama mesti kal. Campur jadi siji. Pemupukan ketiga? Enggak ada. Pemupukan ketiga enggak ada. Berarti terakhir itu umur berapa? Umur 28. Umur 28 sudah tidak dipupuk karena ini tanamannya sudah subur. Dan untuk pestisida itu fungisida dan insektisidanya pakai apa saja? Pestisida yang dari bubukan. Dari bubukan itu Manjet ya, bahan aktifnya Manjet. Kalau ditambah kalsium, ditambah klorotalonil. Tambah kalsium dan klorotaronil. Terus ya Manjet. Oke. Terus untuk pungi yang cair saya kasih Filia sama Tandem sama Remazol. Filia, Tandem, Remazol. Iya. Untuk aplikasi penyempraian berapa hari sekali? Kalau musim hujan, setiap hari hujan saya setiap hari. Kalau enggak hujan selang satu hari. Seminggu 3 kali. Jadi untuk penyempraian kalau setiap hari hujan Pak Takim ini nyepres setiap hari. Dan kalau tidak hujan bisa selang hari atau seminggu 3 kali. Saat ini saya bersama Pak Takim double. Kan sama Pak Takim tempatnya. Oke,
sebelum kita tanya pendapat dari Pak Takim, Pak Dian, saya akan sedikit menjelaskan di sini. Ini tanaman Pak Takim sudah bagus di 36 HST, sudah memperbanyak anakan dan pembentukan umbi saat ini. Cuma sedikit masukan dari saya, ini imbas dari kecilnya kurang pembentukan batang, kurang dimasukkan, bisa jadi dari nutrisi kurang monokalium fosfat. Kalau dari fungi bisa memakai azoxystrobin, tujuannya biar batang agak sedikit besar. Ini sekelas Pak Takim karena sudah 3 tahun menjadi petani bawang merah, ini kurang besar batangnya ya Pak ya? Kurang besar. Kurang besar. Bisa diterima Pak ya? Bisa. Ini kurang besar kalau menurut saya, tapi overall tanamannya sudah bagus. Warna tanamannya kalau saya bilang ini hijau muda, kalau Pak Takim tadi bilangnya warnanya gimana? Semurah. Hijau semuroh. Hijau semuroh itu hijau muda. Jadi bukan hijau yang gelap. Hijau semuroh, guys. Jadi overall ini tanaman sudah bagus, dan untuk menjaga supaya tanaman ini tidak terserang jamur, kita bisa memakai kalsium yang kita mix dengan soda kue, dan funginya juga harus rutin. Untuk membuat umbi itu bisa padat, bisa memakai monokalium fosfat atau MKP, atau bisa menggunakan KCL White. KCL White itu sudah bebas klor. Jadi sedikit saya jelaskan, untuk penyebaran liwat daun hendaknya jangan main-main. Yang belum bebas klor jangan coba-coba untuk dispraykan, karena itu akan membuat pucuk daun kering jika pupuk itu belum bebas klor. Jadi tidak semua pupuk bisa dispraykan lewat daun, hanya yang sudah bebas klor yang bisa dispraykan ke daun. Saya yakin di kemasan itu kalau yang bebas klor ada tulisannya bebas klor. Seperti itu. Untuk Pak Takim, Pak Dian, menurut sampean kedepannya tanaman ini harus seperti apa? Menurut sampean mawon? Harus seperti lebih baik daripada ini. Harus Buah. lebih baik, lebih lebih besar. Lebih besar. Kurangnya ini kurang besar. Kurang kokoh. Kurang kokoh. Kokoh batang. Tapi keseluruhan tanaman ini gimana? Sudah bagus? Sudah bagus, baik. Baik. Oke, ini sedikit obrolan dari kita. Nanti kita pindah lahan lagi. Yang jelas Pak Takim ini salah satu kiblat di sini. Yang satunya ini penangkar benih, yang satunya jika ada obat masuk itu lewatnya Pak Takim ini. Beliau usahanya banyak, tapi ini untuk kedepannya lewat daun bisa memakai ajalwet atau monokalium fosfat ya Pak ya, biar umbi itu bisa padat. Dan untuk menjaga, tadi ada pertanyaan dari Pak Takim, Mas Gusman, kalau untuk menjaga ini bisa enggak pakai bahan aktif tembaga seperti itu Pak ya tadi? Menurut saya kalau tanaman sehat seperti ini enggak perlu, tapi kalau mau pakai bahan aktif tembaga pun bisa seminggu sekali. Apa enggak rusak nanti? Tidak, karena bahan aktif tembaga itu imbasnya akan membuat kuning bukan pada tanaman yang sehat, tapi tanaman yang sudah kena jamur. Yang kena jamur dia akan kuning, tapi kalau yang sehat tidak akan ada efeknya apa-apa. Seperti itu Pak ya? Oke. Obrolan di sini cukup? Cukup. Nanti kita pindah ke Pak Takim, Pak Dian. Oke, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Obrolan santai bareng penangkar benih, dan ini bareng bendahara kelompok tani di sini untuk wilayah Tulungrejo dan sekitarnya, khususnya Kecamatan Sumberjo yang kekurangan benih, langsung bisa datang ke rumah Pak Takim, Pak Dian Tani Makmur. Nomornya ada di sini. Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan, dan apabila ada teman-teman
Yang mau bertanya-tanya bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih, saya Gusman Bojonegoro dan Pak Takim Tulungrejo. Pak Takim, Pak Dian. Pak Takim, Pak Dian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah wa ridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.